Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semoga dalam keadaan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ali Mujahid Ridho dengan NIM 20032110053 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan sedikit sharing terkait permasalahan yang ada di sektor pertanian. Saya sudah menentukan 3 komoditas. Yang pertama yaitu komoditas garam. Permasalahan pada produksi garam dari perspektif hukum ekonomi, sampai saat ini proses produksi garam rakyat masih bergantung pada sinar matahari, sehingga proses produksi menjadi hanya efektif dan 3 bulan saja dalam setahun. Juga kandungan mineral pada garam. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 09 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas penggaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Akan tetapi sebaliknya, peraturan tersebut semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan penggaraman yang selama ini hanya menggantungkan segelintir orang, yakni pengimpor. Untuk solusi dari saya sendiri yaitu, jika kondisi produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan, pemerintah hanya perlu mengatur bagaimana mekanisme yang tepat untuk menciptakan keseimbangan suplai demand komoditas garam di dalam negeri. Selanjutnya, teknologi produksi garam rakyat Indonesia, yaitu dengan konsep multi-tax precipitation yang menggunakan pendekatan teknologi terintegrasi, di mana bukan hanya garamnya saja yang diambil, tapi mineral-mineral yang merupakan pengotor juga dapat diambil dan dimanfaatkan. Dikarenakan beberapa negara seperti Jepang, mereka lebih memprioritaskan garam. Yang kaya mineral, dan kondisi ini dapat dilihat bahwa perlu dilakukan kajian untuk menentukan standar kandungan garam bagi konsumsi pangan. Selanjutnya yaitu komoditas ikan laut. Untuk permasalahan sendiri dari komoditas ikan laut, yaitu konsumsi ikan di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain di Asia Pasifik dengan konsumsi sebesar 12,78 kilo per kapita per tahun pada tahun 2011. Jumlah tersebut lebih rendah daripada Kamboja, yaitu dengan nilai 53,15 kilo per kapita per tahun, dan Thailand dengan nilai 31,39 kilo per kapita per tahun. Adapun untuk solusinya dari saya sendiri yaitu memberikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen, termasuk infrastruktur pasar yang modern, memberi stok es atau pendinginan di kapal. Dan yang terakhir yaitu komoditas padi. Untuk permasalahan sendiri dari komoditas padi yaitu minimnya anggaran berbagai sektor pembangunan yang hanya berfokus pada pertanian di Pulau Jawa, alih fungsi lahan sawah, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dan penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus. Untuk solusinya sendiri yang diterapkan pertama kali oleh pemerintah adalah menaikkan anggaran pada sektor pertanian. Sebagian anggaran untuk sektor pertanian yang telah ditingkatkan ini guna untuk melaksanakan sistem tanam terpadu padi sawah. Sistem PPT padi sawah tersebut terdiri dari pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam, pemilihan varietas unggul, penanaman benih bermutu, sistem tanam berdasarkan pengolahan tanah terpadu,
pengendalian gulma, pengendalian hama, dan penyakit terpadu, serta pengontrolan masa panen di masa pasca panen. Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka konsumsi beras tertinggi, yaitu dengan nilai 1,39 kg per tahun pada tahun 2008. Setelah tahun demi tahun angka tidak mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan Malaysia telah konsumsi ini menjadi 80 kg kapita per tahun, dan Jepang hanya sebesar 60 kg per kapita per tahun. Itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sektor pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dari awal kata sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.